Tuhan, tempat aku berteduh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat Al-Hadid. Al-Hadid surat ke-57 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ulaika mereka itu humus siddiqun, as-siddiqun, orang yang benar, yang sungguh-sungguh membenarkan. Wasyuhada, dan para syuhada, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, lahum ajruhum, bagi mereka pahala, wa nuruhum, dan cahaya mereka. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, wa kadzabu, dan mendustakan, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itu pengisi neraka jahim. Kaitan dengan iman ini banyak keterangan-keterangan. Kalau kita pisahkan, pertama ada keterangan mengenai definisi iman, ada keterangan mengenai rukun iman, ada keterangan mengenai makna isi dari iman itu. Pertama, definisi iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, tasdik itu. Mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi kalau hanya membenarkan tanpa mengamalkan, termasuk usawatun. Kemudian ada yang mengucapkan tapi tidak tasdik dalam hati, itu termasuk kelompok munafikun, nifaq. Ada yang tidak tasdik dengan hati, tidak ikrar dengan lisan, dan tidak amal bil arkan, kufur. Ini dari sisi definisi. Karena itu ada lagi yang memberikan definisi penekanan kuatnya kepada tasdik. Iman adalah id'anun nafsi, tunduknya jiwa, lil haqqi, kepada kebenaran, ala sabili tasdik, atas jalan tasdik. Jadi kalau ini ada proses tafakur, tadabbur. Jadi itu definisi. Kemudian ada lagi keterangan mengenai iman, itu adalah rukunnya. Yang 6 itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, dan takdir. Syiah cuma menetapkan 5, itu pun diubah. Jika kurang, bukan itu, lebih pun
bukan. Kemudian ada juga yang keterangan yang menjelaskan mengenai makna isi ya dari sifat iman. Banyak, sampai 69 cabang. Tapi saya ungkapkan sekarang di antara pokok-pokok saja yang menjadi ciri apa dia mukmin atau bukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, akhbirni, terangkanlah kepadaku anil iman, tentang iman." Yang dimaksud Amirul Mukminin di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi istilah pelanjut kepemimpinan Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, dan Umar mendapat juga sebutan Amirul Mukminin, Utsman, Ali, dan seterusnya, yaitu pemimpin kaum mukminin di mana saja. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Jadi Rasul sudah menyiapkan sejak jauh-jauh untuk menjadi khalifah itu adalah orang-orang yang berilmu agama, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar terasa bahwa mereka sebagai ra'in bagi rakyatnya, memperhatikan jangan sampai domba-domba itu tidak makan, memperhatikan jangan sampai domba-domba itu diterkam serigala, memperhatikan jumlahnya agar pulang ke rumah dalam jumlah yang utuh. Nah, seperti itulah ya. Suami itu ra'in, seperti itulah. Nah, cenah Ustaz maksudnya biar domba-domba teh mendengarti wae piraku. Itu mah ibarat ya, misil. Maka Amirul Mukminin atau Khalifah Ali bin Abi Thalib menjelaskan, karena tahu yang bertanya ini yang dimaksudnya kemana, apakah rukun, apakah definisi atau makna dari iman itu sendiri. Ali bin Abi Thalib menjawab, al-imanu ala arba'i da'aim. Iman itu ada 4 penopang, begitu. Jadi banyak iman yang tumbang karena penopangnya tidak ada, atau penopangnya sudah mulai goyah, makanya tiangnya itu menjadi doyong, malah sudah ada yang rubuh karena penopangnya ini. Jadi beliau, kalau kita baca sejarah di zaman Ali bin Abi Thalib sudah mulai agak kusut, terjadi pembunuhan, terjadi perang antar kelompok di kalangan umat Islam. Nah, jadi kelihatan Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa inilah kondisi seperti ini. Banyak yang imannya itu sudah mulai roboh, atau tidak roboh, sudah mulai doyong, geus mimiti dengdek itu imanna teh. Geus aya nu ngagubrag, geus ngagoler imanna teh. Aya anu geus doyong gitu. Nah, ini penopangnya ini. Kelihatan dari penopang. Makanya saya bacakan ayat yang termaksud di sini, ada ungkapan ulaika humus siddiqun. Itu mubalaghah ya. Yang sungguh-sungguh
membenarkan. Ya, jadi masih tegak ya. Satu, ala sobri. Dua, yakin. Tiga, wal adli. Empat, wal jihad. Ya, beliau hanya menjelaskan penopangnya ini. Iman itu atas 4 penopang. Satu, sabar. Nah, kesabaran ini sudah mulai kurang di umat Islam ini, baik untuk kehidupan pribadi, di keluarga, masyarakat, sampai tingkat negara. Kesabarannya sudah mulai goyah, sudah mulai namanya gitu teh dengdek, berkurang kualitas, malah ada yang roboh. Tidak sabar karena kekurangan, kesulitan, sehingga ia pindah atau ia tinggalkan keyakinan, kekuatan iman. Tidak tahan ya. Sabar pertama, ada kerinduan terhadap surga itu. Nah, kadang-kadang tidak tahan, asalila gitu. Mereka surga teh, sok atuh maut. Ya, nggak bisa kalau tidak melalui mati kan. Hayang dikubur di dieu, hayang disolatan ku ustad-ustad, tong hariwang sok rek iraha maut. Sanes kitu enak kumaha tuh. Ada kerinduan itu, sabarlah sampai nanti saatnya. Allah lebih tahu. Itulah kesabaran. Karena itu akan tetap saja dalam melaksanakan amal-amal yang menjadi sebab sampainya ke surga. Ini nah di sini ya, banyak yang tidak tahan itu. Kerinduan untuk mendapatkan surga, ya nawe tahan we heula. Yang dimaksud di sini adalah tetaplah beramal yang menjadi sebab masuknya ke surga. Ada yang mulai bergeser dengan rekayasa-rekayasa dan dianggap bagus. Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan. 11 hayang ke surga moal nepi moal. Tuh, itu Pak. 11 rakaat hayang ka surga saeutik teuing moal nepi. Nu 2-3 ge pan sarua yang teu ka surga nah loba teuing kaliwat. Jadi di sini adalah kesabaran mengikuti Rasulullah. Kesabaran melaksanakan amal sesuai dengan ketetapan dari Allah yang menjadi sebab masuknya ke surga. Ini sudah mulai agak goyah. Iya. Apalagi sekarang kelihatan bergeser dari dai menjadi selebriti. Sudah mulai bergeser kan? Kelihatannya ini ya. Jadi tampilnya itu direkayasa supaya menarik orang, bukan supaya tersampaikannya kebenaran. Itu kan beda ya. Jadi supaya menarik perhatian orang, dicintai, disukai, banyak penggemar. Bukan untuk supaya sampainya kebenaran, padahal mubaligh itu kan penyampai. Balighu anni. Ini sudah bukan dari anni lagi, karena nah itulah sudah mulai bergeser kesabaran di situ yang dimaksud. Begitu juga umat kadang-kadang tidak sabar. Wah, cenah resep itu mah mubalighna ge geulis tuh. Jadi geulis nah. Bener tidak isina itu kan? Nah, di sini kan apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, lihatlah omongannya, jangan lihat yang ngomongnya, gitu kan? Tetapi tentu ya inilah gambaran kenyataan
yang perlu kita bersabar ketika mendengarkan, ketika memperhatikan, ketika mengamalkan. Sampai Nabi mengatakan satu saat akan muncul orang yang sabar dalam melaksanakan kebenaran seperti memegang bara api. Dipegang panas, dilepaskan padam. Tapi pahalanya 50 kali dari orang lain beramal. Itu maksudnya as-sabru fihinna. Sabarlah. Kemudian menurut Ali bin Abi Thalib, sabar di dalam syafaq. Ini yang kedua. Apa yang dimaksud sabar dalam syafaq itu? Selalu ada khawatir kalau amal tidak diterima. Nah itu, jadi akan berusaha seapik mungkin. Yang kadang-kadang terkucilkan. Ada yang menyatakan eksklusif dan lain sebagainya. Karena tidak sama dengan keumuman orang. Kenapa? Khawatir tidak diterima oleh Allah, bukan tidak diterima oleh masyarakat. Khawatir tidak diterima oleh Allah, bukan tidak diterima oleh pemimpin. Ini banyak orang yang sudah berubah kesabaran dalam syafaq ini. Khawatir jika amal tidak diterima oleh Allah. Itu pasti kan berbenturan dengan keinginan masyarakat. Ada yang ngomong hilapun cenah mama ajengan teh henteu salam heula. Jalan we tuluy. Malah aya nu rada tarik teman sopan euy cenah. Bae tapi nya kumaha atuh. Iya. Seperti kita tetap bertahan karena punya alasan, punya keterangan yang meyakinkan. Tidak ada sih yang lain kebanyakannya yang masbuk berjamaah lagi. Hanya kita. Kenapa saya punya keterangan ini? Nah gitu Persatuan Islam ini. Bahwa berjamaah lebih baik. Rasul pun pernah masbuk dan beliau setelah itu berjamaah dengan Al-Mughirah. Ada dalil udah, nah gitu. Kemudian yang lain hampir semua, ya kebanyakan dapat ruku, dapat rakaat, kita tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jika kamu masbuk, lakukan seperti yang dilakukan oleh imam dan apa yang terlewatkan sempurnakan. Kalau dapat ruku ada yang terlewatkan tidak? Ada kan? Makanya tidak dianggap satu rakaat. Ikut saja nilai berjamaahnya ada, tetapi itu tidak dihitung karena ada yang ketinggalan Fatihah. Nah ini kan berbeda. Inilah gambarannya. Kenapa? Ada kekhawatiran tidak diterima oleh Allah, bukan khawatir tidak diakui oleh masyarakat. Khawatir tidak diterima oleh Allah, bukan khawatir tidak dipenteun ku salaki. Bae salaki mah rek menteun hade rek goreng pokona asal duit geus kitu. Iya, wazudi juhud. Nah, sekarang kan sudah terbalik. Juhud itu adalah yakin yang ada pada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada tangan manusia. Banyak orang yang mengejar yang ada pada tangan manusia, melepaskan apa yang ada pada Allah. Begitu. Itu zuhud namanya. Makanya selalu dikejar dengan rasa khawatir tidak tercapai. Tapi kalau yakin yang di Allah lebih baik, jalan santai saja. Wa tarakkum, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah itu bukan selalu merasa diawasi oleh manusia. Inilah yang kesatu, isi dari iman itu. Kemudian yang kedua yakin. Ini pun ada beberapa cabang. Pertama ada pandangan kecerdasan. Satu itu yakin itu kan dari ilmu. Kenapa saya bertahan begini? Yakin benar berdasarkan pertimbangan ilmu. Bukan berdasarkan kekuatan kebiasaan. Itu jumud namanya.
Tidak. Harus kuat karena pertimbangan kecerdasan, pertimbangan ilmu ini yang benar. Nah, begitu seperti tauhid itu. Karena sudah melalui proses tafakur, tadabur, ya udah ini tidak dilepas lagi. Walaupun harus mendapat penyiksaan seperti Bilal, ahad aja. Walaupun ada ancaman ahad, walaupun ada rayuan, tetap saja. Nah, ini kan kekuatan itu lahir dari kecerdasan dalam memandang tafakur itu. Tomat yang meninggal goreng, cek nu ngajual teh bisa nyeun gitu. Nu moyok itu disayogikeun ku Allah, nah jelema nya kumaha awewe ning kitu eta. Tomat teh goreng datara lalaki menyarita tomat teh meninggal goreng tah. Bisa gitu nyeun cek nu dagang teh bisa gitu nyeun gitu rek kumaha ngajawabnya cenah lain gitu atuh kudu nu alus we atuh nya nyeun sorangan geus sok alus kabeh. Itu ada hikmah di situ karena tidak akan tahu yang bagus kalau tidak ada yang jelek menurut pandangan. Tapi jelek itu dohir kalau kita. Tapi makna di dalamnya apa? Pada yang bagusnya adalah dengan tomat itu melahirkan satu tambahan kekuatan keimanan dari melihat siapa di belakang ini. Nah itu subhanallah, sehingga menguatkan tauhid gitu. Ini sebagai contoh kecil saja. Kemudian memahami, belajarlah apa di belakang yang terlihat, yang terjadi, yang terasa. Nah itu di belakang itu apa? Nah ini ya mah kudu rada iwe gitulah, antep lah. Nah datang teh baut jika tegairah meureun keur aya masalah si bapak teh. Geuat teh keun bapak ku mama eta kantong nama. Sok bapak istirahat atuh. Beli bade bak, bade tuang bapak. Bade istirahat, nah gitu. Itu ada kecerdasan. Ini di balik ini ada apa? Itu. Aya deui salakina teh baut diantep mana duit cek panjigana teh. Itu ieu mah can kana duit da nyaho baut teh api-api tah mah. Nah gitu. Itu kan ada kecerdasan sih. Aya kecerdasan itu. Nah, jadi belajarlah dama sekaligus Pak. Belajar mengetahui di belakang apa yang terlihat, terdengar, namanya hikmah itu. Hikmah itu adalah mengetahui di belakang apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang terjadi, begitu. Seperti kejadian sekarang ini apa sih di belakangnya? Nah gitu. Tapi kita lebih cenderung menilai dari keagamaan, ya. Kemudian ada nasihat dari Ibrah itu. Nah ini untuk diri kita sendiri. Jadi hati teh moal ngeberung tuas melihat ini. Lihat itu pohon yang tumbang, melihat sekarang ada yang meninggal. Iya, kita pun manusia sama. Itu ada Ibrah. Makanya kalau kita ziarah kubur itu kan boleh, tapi jangan menentukan hari apa. Jangan menentukan harus lebaran saja, nggak ada dalil. Tapi kalau kapan saja silahkan. Tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh saja. Tidak pun tidak apa-apa. Tetapi di situ ada pelajarannya adalah ucapkan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna ila rabbina lamun. Itu kan sama, kita pun akan pulang seperti engkau semua, begitu. Bukan minta geus tinggal tulang-tulang di kuburan. Mestinya mereka yang takut sama kita, orang mau utuh keneh. Nah hati balik.
Menedek mah gitu. Lepas itu geus tiga tulang jeung geus mararisa. Dar urang sieun ku bodoh teh kecida. Itu kan kebodohan itu. Kalau mestinya itu yang takut sama kita, orang masih utuh kan nih. Kudu nama odob pisan teh. Kedua, agama memberikan ajaran bukan kuburan tapi alam kubur. Itu jiwa itu kan. Nah, begitu. Itu ada kecerdasan di situ, mengambil dari ibrah namanya, pelajaran untuk kita. Dan juga sunnah orang-orang terdahulu. Ada Musa, ada Fir'aun, ada orang yang baik, ada yang tidak baik, dikisahkan oleh Quran supaya menjadi ibrah. Orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari yang dilihat, orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari kisah yang terdahulu, itulah orang-orang yang bijak, yang cerdas itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat pokok itu adil. Adil itu ketika dalam kesusahan, kadang-kadang orang adilnya hilang ketika susah. Ini secara umum ya, adil itu, yaitu sudah tidak lagi bersikap sebagaimana mestinya. Karena itu dibuatlah definisi yang umum. Adil adalah wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika susah kadang-kadang ini hilang, ketika senang pun hilang. Jadi keadilan itu seringkali diukur dengan rasa. Ini yang berat. Karena itu rakyat menurut tidak adil. Pemimpin menyatakan adil itu karena rasa ukurannya, bukan ukuran hakikat. Sekarang kalau rakyat menuduh pemimpin tidak adil, mereka jawab dengan alasan, jadi seadilna parebut roti. Tapi kapasea datang nu mang bereskeun dikeun orang bereskeun ribut potongkeun, tapi rada gede sabelah. Timbang-timbang kan jadi berat, gegel supaya sarua maksudnya. Dan rada gede ngegelna atuh jadi berat ka dieu tah. Pak gegel beak adil, geus beak mah sudah tidak ada untuk ditimbang. Nah, begitulah ya. Karena itu adalah susah, senang, ridho, benci, jangan mempengaruhi putusan. Ini yang paling berat di kita ini. Apalagi kecintaan kepada uang mempengaruhi putusan. Ini sekarang. Jadi sudah lagi diukur dengan nilai materi. Walaupun tidak senang, tapi begitulah menurut ilmu putuskan. Nah, ini yang agak sulit ya, makanya mempengaruhi itu. Kata hakim, Anda duduk di sana sama sebagai terdakwa. Walaupun ada muslim, saya muslim, sedangkan yang diajukan terdakwanya kafir, tapi di sini bukan saudara sebagai muslim, saya pemutus perkara. Begitu. Lalu ditanya orang itu, benar Anda mencuri baju besi Ali bin Abi Thalib? Jawabnya tidak. Baju besi itu banyak. Bagi terdakwa cukup tidak saja dan sumpah udah. Tidak usah mencari saksi dan bukti. Kenapa? Tertuduh mah cukup tidak. Sumpah saya tidak, udah beres. Yang harus mencari saksi dan bukti yang menuduh. Begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia tidak bersalah. Kalau dituduh bersalah, mana buktinya?
Ini sudah dari dulu diurang muncul asas praduga dina Islam mati baheula. Biasa panghebat. Udah dari dulu. Quran, hadis sudah mengisyarat tidak boleh menetapkan putusan jika masih ragu-ragu. Kalau kembali pada dasar manusia itu asalnya tidak bersalah. Itu aya nu lahir jauh maling, itu aya. Jadi pada dasarnya tidak bersalah. Nah, kalau dituduh bersalah harus ada bukti, begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, anak saya kan tahu ini jubah besi punya saya. Kata hakim, pasti anak membela bapaknya, cari yang lain. Eta teh pada jeung muslim, sahabat Nabi ya. Tapi demi keadilan, hakim tahu ini punya Ali, tapi di sini keadilan. Begitu. Lalu kata Ali, pembantu saya, ya pembantu pasti membela tuannya, yang lain tidak ada, ya udah. Ini punya dia. Udah saja. Beres saja. Tapi akhirnya orang itu malah mengakui, saya terasa keadilan ini benar-benar. Ini benar milik Ali. Itu. Nah itulah eta mah hese pisan. Karena itu saya tidak berminat untuk menjadi hakim. Paus. Iya, itu asas praduga tak bersalah. Ongko asas praduga tak bersalah, tapi diurang Islam nuduh wae. Kumaha lamun ngadu ke pengadilan? Jin nih aya we dituduh. Aya nu geuring ku jin. Aya nu ieu ku jin teh ka aing we. Engkau belajar hukum ada asas praduga tak bersalah, sok buktikeun atuh. Marupa wae. Nah itu ya. Yang paling sulit tuh menegakkan keadilan ketika ridho, ketika senang, ketika susah, itu sudah. Ketika senang, ketika benci. Quran sudah mengisyaratkan, janganlah kebencian kamu mempengaruhi penetapan putusan. Gitu. Jadi kudu aya bukti teu meunang samarangan. Maneh maling saengnya. Aku utama mohon, henteu mohon cenah juragan teh eta cenah aya saengna. Duh ka atuh. Mut cenah ku juragan hakim pan pandangan abdi buntung duanana. Nya abdi maling saeng. Oh cenah salah. Salah hampura. Kope cenah keur maneh tah mamere saeng. Laras cenah juragan hakim keur maneh pek we. Joli capit teh cek hakim ka dieu maling maneh. Ceurik budak teh nu dagang goreng pisan, duitna leungit pan kencering duitna teh. Anu maling di satu pertunjukan di ruangan. Bebeja ka satpam mun aya mah petugas. Keun bae cenah nya. Kaya panggih pawacai kana ember. Itu cek satpam teh. Manya cenah sok pawacai. Tunai nalawang panto umumkeun we. Ketika bubar setiap yang keluar tolong memasukkan air ke ember. Memasukkan uang ke ember. Itu tapi dicopot deui pek wae. Supkeun cokot deui asup teu ka hati budak naon cenah ieu teh. Aya nu ngasupkeun tewak we dieu bikeun duit nu budak. Bikeun nya. Nah di mana nyaona eta hinyai. Berarti duit itu tukang pisang. Ya gitulah. Matak tong ngabohong ka pamajikan mah pada apa ningali beungeut teh ya kieu. Apa lu itu tasidik geus biasa oces pan. Nah itulah ya. Kemudian yang terakhir adalah semangat jihad itu ya. Jihad dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, jujur di dalam pelaksanaan hidup. Maka dengan inilah kita bisa berusaha menutup dari segala yang merusak, melahirkan fasad. Walaupun tidak semuanya,
tapi jangan ditinggalkan semuanya. Jalanlah. Karena sekarang lagi diatur digodok, nanti akan lahir kebijakan, aturan tidak boleh saling menyalahkan. Jadi nanti yang jalan hanya amar ma'ruf saja, nahi munkarnya tidak ada. Kita bukan menyalahkan tapi menunjukkan yang benar. Itu kan harus tahu mana yang salahnya. Ini salah, ini yang benar, tapi semuanya berdasarkan alasan, argumen. Karena ada tanggung jawab agar manusia itu semuanya lah usahakan selamat gitu. Itu yang pertama. Waladina manu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun. Nah, ini dari kata-kata siddiqun, sungguh-sungguh membenarkan, tidak ada keraguan. Nah, disitulah makanya diantaranya ada yang menyatakan sifatnya dan isi. Ini yang pokok-pokok dalam muamalah. Nanti dalam akidah itu ada 69 cabang semuanya. Wasyuhada, dan orang-orang yang berjuang itu syahid ya. Membela agama Allah di medan perang, ada lagi syahid di medan juang dalam arti dakwah, tabligh, dan berusaha menegakkan kebenaran. Bagi mereka pahala ajrunnya. Kita tidak menafikan adanya pemberian dari manusia secara relatif, tetapi itu bukan tumpuan harapan. Karena di Allah lah yang yakin begitu. Ajruhum, pahala mereka, yaitu surga, wa nuruhum, dan cahaya mereka. Nah, karena itu ada cahaya yang nafsiyah, yaitu dari iman, dari keyakinan, itu ada cahaya yang menerangi. Kemudian ada cahaya dari amalnya, seperti sholat, saum, ada cahaya. Dan juga ada cahaya dari amal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Jadi semuanya kebaikan di situ ada cahaya, sedangkan keburukan di situ adalah kegelapan. Ya, karena itu Allah sengaja menurunkan Quran untuk mengeluarkan manusia minad dulumat ilan nur. Waladina kafaru, dan orang-orang yang kafir kebalikan tadi, maka tidak ada sifat yang tadi semuanya. Wa kadzabu, dan mendustakan biayatin, ayat kami. Mereka itu adalah pengisi neraka jahim. Muncul desakan-desakan untuk dijelaskan hukuman apa yang sesuai bagi penista agama. Ada yang menistakan Allah, ada yang menistakan Nabi. Sekarang lagi ribut kan yang menghina Nabi di Perancis itu. Kemudian di negara lain juga ada yang menistakan kitab suci dan lain sebagainya. Munculnya desakan. Kira-kira hukuman apa yang sesuai? Pertanyaannya ini nanti, apakah hukuman dohir, had, atau hukuman diniyah? Nah, itulah. Karena kenapa orang-orang kafir begitu berani sekarang menista agama itu? Ada kekuatan apa sih? Siapa di belakangnya? Inilah ya, yang mestinya kita pun berhati-hati. Sebab ada yang sengaja diungkapkan untuk memancing tindakan salah. Ini pun harus diperhatikan. Tetapi yang pasti Allah yang akan menghukum. Itu hukuman pasti dari Allah. Walladzina kafaru. Kafaru itu menutup diri. Karena itu petani disebut kufar. Yang masukkan biji lalu ditutup. Itu bahasanya kufur juga. Nah, yang menutup hati, tidak mau menerima iman, ya disebut kufur. Wa kadzabu, dan mendustakan biayatina, ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah pengisi neraka jahim. Pelajaran untuk kita adalah kita berusaha agar 4
ini ada pada kita dan kita pertahankan, yaitu 1 as-sabru, 2 al-yakin, 3 al-adlu, 4 al-jihad. Sabar, yakin, adil dan jihad untuk terus mencapai tingkatan as-siddiqun yang benar-benar membenarkannya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, saya kira sudah cukup. Insyaallah Sabtu depan kita lanjutkan bahasan.